Pemirsa, rencana pemerintah untuk memungut pajak pendapatan nilai terhadap barang kebutuhan pokok terus menjadi polemik. Rencana itu dinilai akan berdampak semakin luas kepada masyarakat menengah ke bawah yang telah terpukul telak akibat pandemi COVID-19. Rencana pungutan pajak pertambahan nilai terhadap barang kebutuhan pokok tertuang dalam rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Barang kebutuhan pokok yang selama ini tidak pernah dipungut pajak akan dikenakan PNN mulai dari 1 hingga 12%. Sejumlah kalangan menilai rencana tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah terpukul telak karena pandemi COVID-19. Para pemerhati ekonomi menilai jika diterapkan maka jumlah penduduk miskin di Indonesia akan semakin bertambah. Pemerintah hingga kini belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai polemik pemungutan pajak terhadap sejumlah barang kebutuhan pokok tersebut. Pengamat ekonomi Eni Sri Hartati menilai rencana pemungutan pajak pada bahan kebutuhan pokok akan semakin menekan daya beli masyarakat yang terdampak cukup dalam karena pandemi COVID-19. Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, khawatir pemungutan pajak pada bahan kebutuhan pokok akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Karena itu ia mengatakan sebaiknya pemerintah membatalkan rencana pemungutan pajak untuk barang kebutuhan pokok tersebut. Jadi kalau tiba-tiba ada wacana kenaikan PPN sembako, sementara beberapa waktu yang lalu pemerintah justru memberikan relaksasi terhadap PPNBM yang notabene tentu lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan kaya atau masyarakat yang menengah ke atas. Termasuk juga sebelumnya pemerintah justru menurunkan PPh badan dari 25% menjadi 20%. Nah, jadi kesemuanya itu seolah-olah ya ada satu keberpihakan di mana pemerintah justru memberikan berbagai macam relaksasi terhadap kelompok menengah ke atas, sementara kelompok menengah ke bawah yang tidak justru sangat tertekan daya belinya, ini justru semakin dibebani dengan kebijakan-kebijakan. Kita melihat bahwa sembako misalnya atau kebutuhan barang pokok dalam sengkarut masalah impor saja data itu masih menjadi hal yang krusial dan belum banyak data yang valid dalam hal terkait dengan kebijakan pangan. Apalagi ini digunakan sebagai dasar untuk pemungutan pajak. Yang dikhawatirkan kalau datanya kemudian belum sempurna, yang akan dikenakan pajak itu diburunya adalah di sektor pasar swalayan, kemudian toko retail modern yang pemungutan pajaknya relatif lebih mudah. Nah, ini nanti akan ada diskriminasi. Berikutnya lagi terkait dengan efek terhadap angka kemiskinan. Sembako ini merupakan penyumbang paling besar dari garis kemiskinan sebesar 73%. Sedikit saja kenaikan harga akibat kebijakan tarif PPN misalnya, ini akan membuat jumlah orang miskin akan bertambah cukup signifikan. Apalagi dalam konteks pemulihan ekonomi yang belum merata menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah menyiapkan 3 opsi untuk memungut pajak terhadap barang kebutuhan pokok. 3 opsi itu diantaranya tarif PPN final sebesar 1%, kemudian tarif PPN rendah sesuai dengan skema multi tarif, yakni sebesar 5%, dan tarif PPN umum sebesar 12%. Sembako yang akan dikenakan tarif PPN meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah menggarisbawahi penerapan tarif PPN final menjadi alternatif untuk memudahkan pengusaha kecil dan menengah. Adapun batasan omset pengusaha kena pajak saat ini sebesar 4,8 miliar per tahun.
Rencana pengenaan PPN terhadap bahan pokok ini adalah yang pertama kalinya dilakukan pemerintah.